Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami di channel Akang Pejuang Alif. Kali ini kami akan membacakan profil Menteri Investasi yakni Bahlil Lahadalia. Saat ini lagi tenar dan terkenal seorang Menteri Bahlil Lahadalia karena actionnya saat berdebat dengan anggota DPR RI Nusron Wahid terkait dengan kasus Rempang. Yang pertama, karakter saya kan penuh Nusron tahu dari dulu lah. Coba tunjukkan kepada saya pengusaha siapa yang bisa main-main saya. Kalau itu ada, saya berhenti dari hari ini. Kalau ada pengusaha Bahlil yang bisa Lahadalia untuk main-main, ialah seorang Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM. Beliau dilantik Presiden Joko Widodo di Jakarta pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 yang pelantikannya digelar di Istana Negara. Bahlil merupakan Menteri Investasi pertama di Kabinet Indonesia Maju, menyusul perubahan nomenklatur Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM menjadi Kementerian Investasi. Sebelum ditunjuk sebagai menteri, Bahlil merupakan Kepala BKPM. Ia dilantik Jokowi sejak awal pembentukan Kabinet Jokowi Ma'ruf Amin Oktober 2019. Sebelum masuk ke jajaran pemerintahan, Bahlil dikenal sebagai seorang pengusaha. Dia dikenal memiliki sejumlah perusahaan dalam berbagai sektor, mulai dari perkebunan, properti, transportasi, pertambangan, hingga konstruksi. Pria kelahiran Banda, Maluku Tengah, Maluku 7 Agustus tahun 1976 itu merupakan pemilik PT Ripa Capital Holding Company dari 10 perusahaan lainnya. Bahlil juga aktif di Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI. Ia bergabung dengan HIPMI sejak tahun 2003. Yang kedua, selama 2015 sampai 2019, Bahlil bahkan menjabat sebagai Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI periode 2015-2019. Sangat bagus sekali, tapi ada beberapa catatan Pak Nusron. Yang pertama, kalau urusan BP Batam tentang apa sampai saat ini Bahlil kerap mengajak para pengusaha muda untuk memberikan bantuan modal kepada generasi muda yang semangat untuk berwira swasta dan mengembangkan kemampuannya dalam berbisnis. Sebelum menjabat Kepala BKPM, Bahlil sudah dikenal dekat dengan Jokowi. Jokowi kerap memanggil Bahlil dengan sebutan Adinda. Hal itu terjadi salah satunya ketika Bahlil dan Jokowi bertemu di Musyawarah Nasional HIPMI ke-16 di Jakarta. Banyak orang yang kemudian terkagum-kagum dengan keberhasilan seorang Bahlil, tapi siapa sangka Bahlil adalah hanya anak seorang tukang kuli bangunan di daerah terpencil. Kerjanya cuma 7.500 per hari gajinya. Kalau saya pasrah dengan kehidupan itu, maka saya tidak bisa jadi apa-apa di Papua. Bahlil meniti karirnya dari nol. Sebelum namanya besar di dunia bisnis, dan setiap hari saya harus pulang pergi. Ia berjuang hidup dengan berdagang kue hingga dengan optimisme. Waktu saya jadi pengusaha, banyak orang yang berpikir tidak mungkin menjadi pengusaha. Ayah Bahlil dahulu berprofesi sebagai kuli bangunan, sementara sang ibu ikut bekerja. Tidak ada yang mustahil dalam hidup. Keluarga. Tidak ada yang mustahil. Yang bisa menjamin masa depan kita adalah kita sendiri. Jangan pernah menggantungkan masa depan kalian. Sejak sekolah dasar, Bahlil turut membantu perekonomian keluarga. Ia menjual kue di sekolah. Hal ini dilakukan demi membeli sepatu dan membiayai sekolahnya.
yang menjamin kualitas Saat seseorang. masih bersekolah di tingkat menengah pertama, Bahlil sempat menjadi kondektur Di Google aja di, tidak ada. di Karena di Google nggak ada tuh kampus saya. Tapi saya alhamdulillah diberikan amanah untuk menjadi menteri saat investasi. SMA. Bahlil meningkat menjadi sopir Di angkot. Kementerian Investasi itu menterinya kalau tidak tamatan Harvard minimal UI. Apakah kemudian kita minder sama mereka? Enggak. Karena saya ingin mengatakan kepada saudara-saudara saya yang lain, bro, boleh you kuliah di luar negeri, boleh you kuliah di UI, boleh you kuliah di ITB atau di UGM atau di IPB, tapi kualitas kita belum tentu you lebih baik daripada saya. Nggak ada itu. Masa depan orang karena ditentukan orang tuanya. Bapaknya jenderal, bapaknya menteri, bapaknya konglomerat. Belum tentu anaknya akan juga jadi jenderal, belum tentu anaknya jadi menteri ataupun jadi konglomerat. Selamat datang ke dunia nyata. Teori itu hanya 30% kalian dapatkan di kampus. Waktu saya menjadi pengusaha, ilmu yang ada itu cuma mengantarkan kita untuk bagaimana memanage. Orang kuliah itu mencari IP itu bagus, tinggi itu bagus. Tapi hati-hati kalau IP tinggi tidak mempunyai kemampuan leadership. Kalian akan menjadi karyawan dari orang yang IP-nya cuma 3, tapi ikut organisasi dan leadershipnya bagus. Bahlil menyatakan Dulu katanya Pak bahwa Bahlil, kesuksesannya pas mau kuliah ke saat Jayapura, ini nggak bilang ibu. selain dia bekerja keras adalah karena peran dari kedua orang tuanya, didikan dan doa kedua orang tuanya. Orang yang kuliah itu setiap bulan orang tuanya kirim uang. Tapi kalau dia mau kuliah di tempat lain kan siapa yang mau kirim uang? Tapi jawabannya ke saya dengan bapaknya bahwa saya minta modal dari mama dan bapak itu bukan uang. Saya hanya minta doa, modal doa dari mama dan bapak. Doa saya itu nasihat doa harus kerja keras supaya bisa sekolah. Karena saya kan dengan bapaknya hidupnya menderita. Jadi kan saya jadi anak-anak bahwa kalian harus sekolah. Contohnya mama dan bapak sampai sekarang kan harus banting tulang karena sekolahnya tidak ada. Sekarang kan Pak Bahlil sudah sukses. Kira-kira pesan ibu untuk Pak Bahlil apa ibu? Nah, untuk pesan saya itu ke dia bahwa kerja itu kerja jujur, biar banyak bagus, kalau orang punya tetap orang punya, biar sedikit atau tidak bagus, kalau kita punya itulah yang kita punya. Saya terima kasih ya kepada ibu saya, karena kalau saya lahir dari keluarga yang mampu, belum tentu saya bisa seperti ini. Jadi saya menganggap bahwa proses hidup saya itu lebih banyak didominasi oleh kerja keras kedua orang tua saya. Dan nilai-nilai yang diajarkan itu sesuatu yang saya tidak bisa dapatkan di bangku kuliah. Ungkapan sederhana dari ibu saya itu kemudian menjadi rujukan dalam mempedomani arti sebuah kehidupan dan berjuang. Ma, makasih Ma ya. Oh, sama-sama. Jaga kesehatan Ma. Iya, insya Allah mama sehat. Iya, ya. Mama sehat untuk Bahlil. Iya ibu. Kerja yang bagus, yang jujur. Itulah sedikit kisah dari seorang Bahlil Dahalia, anak dari seorang tukang kuli bangunan yang saat ini sukses menjadi pengusaha dan menjadi seorang menteri investasi. Kisah inspirasi ini sengaja kami tayangkan agar memberikan sebuah motivasi kepada anak-anak kita semua, kepada generasi kita semua untuk senantiasa semangat mengejar cita-cita. Dari kisah seorang Bahlil setidaknya ada 3 pelajaran yang kita petik. Yang pertama, bahwa jangan pernah kondisi sulit kita dijadikan alasan untuk kita tidak berupaya keras menjadi seorang yang sukses. Karena sejatinya kesuksesan adalah milik semua orang yang berani mengusahakannya.
Kedua, jangan pernah meninggalkan nasihat, petuah, ajaran yang diajarkan oleh kedua orang tua kita dan guru-guru kita. Karena doa mereka ada sesuatu yang sangat dahsyat yang mendorong kita mempercepat meraih sebuah kesuksesan. Ketiga, manakala kita sudah berada pada posisi yang sukses, maka jangan pernah melupakan saudara-saudara kita yang masih berada pada taraf kehidupan yang di bawah kita. Kita bantu semampu kita. Mudah-mudahan video ini memberikan kemanfaatan bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.